Sepertinya menarik sekali ya pembelajaran sekarang ini. Kita harus benar-benar menanamkan 6C ini kepada siswa. Kreativitas seorang guru dalam mengembangkan pembelajaran. Yang terpenting adalah kebahagiaan menjalani semua kegiatan yang aku lakukan. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Cerdik Cerita Cendekiawan bersama saya, Cynthia Ningsih. Nah, di episode kali ini kita kedatangan satu bintang tamu yang sangat spesial. Oke, langsung saja kita sambut Putu Angelina Pramesti, Jekek Bangli Inteligensia tahun 2022 dan Putri Persahabatan Uniksa tahun 2024. Halo Kak Angelina, Hai semuanya, gimana nih kabarnya Kak Angel? Astungkare baik. Seperti biasa, sedikit sibuk, tapi Sengkare masih bisa mengelola waktu dengan baik dan yang terpenting adalah kebahagiaan menjalani semua kegiatan yang aku lakukan. Oke, oke sebelum kita berbincang-bincang nih, boleh dong Kak Angel memberikan satu fun fact-nya kepada penonton. Oke, satu fun fact. Tentunya harus yang fun ya. Oke, jadi fun fact yang nggak banyak orang tahu, aku itu adalah satu-satunya orang di rumah aku yang cadel. Aku kesulitan melafalkan huruf R dengan sempurna dan mungkin karena itu juga aku memiliki logat yang khas. Jadi orang-orang bisa tahu, oh yang ngomong itu Angel gitu. Wah, wah, wah. Tapi menurutku ya, sekarang nggak begitu terdengar sih cadelnya, Kak. Oke, jadi gimana nih cara Kak Angel untuk mengatasi cadel yang Kakak miliki? Iya sih, sekarang banyak yang nggak sadar gitu. Paling di beberapa kata yang emang sulit gitu ngomong R-nya, misalnya ada gabungan R sama L gitu. Itu kelihatan. Jadi mungkin karena aku banyak mengikuti kegiatan yang melatih public speakingku atau cara bicaraku, jadi ya lebih nggak kelihatan lah sekarang gitu kekuranganku itu. Wah, luar biasa sekali ya transformasi Kak Angel ini. Nah, untuk kakak, sekarang kan kakak sedang menempuh pendidikan ya di salah satu universitas terbaik di Bali, yaitu Universitas Pendidikan Ganesha atau UNIKSA, dan sedang menjalani program studi pendidikan guru sekolah dasar. Nah, kenapa kakak memilih untuk menjadi guru SD? Apakah cita-cita dari kecil atau mungkin ada alasan lain nih Kak memilih PGSD? Oke, nah sebenarnya aku nggak pernah bercita-cita menjadi seorang guru. Aku dulu punya cita-cita yang ekstrim yaitu jadi polwan. Tapi setelah melewati masa SMP, SMA, dan mengikuti berbagai kegiatan, nah dapatlah saran dari guru-guru dan juga ibu dan orang terdekatku, ah, kamu cocok nih jadi guru, apalagi guru SD karena aku suka berbagi ilmu, dan aku juga aktif berkecimpung di dunia kepramukaan. Jadi kalau aku menjadi guru, aku akan bisa menjalankan hobiku bersamaan dengan pekerjaanku. Terutama aku juga senang banget ikut berbagai lomba. Mungkin nanti aku bisa mengajak anak-anak serta didikku untuk aktif dalam ikut lomba dan eh, selalu berinovasi dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan gitu Kak Cynthia. Oke, sebenarnya Kak Angel ini sudah tertarik di dunia pendidikan sejak lama ya, tapi mungkin baru sadarnya sekarang. Oke, lanjut berbicara tentang pendidikan. Menurut Kak Angel sendiri, gimana sih perbedaan antara pendidikan zaman dulu dan zaman sekarang? Bagaimana tuh Kak? Oke, jadi menurut aku sendiri, karena aku, ya mungkin kita ya, karena kita seumuran, kan kita pernah mengalami yang namanya
berbagai perubahan kurikulum ya, dari kurikulum Iya, betul KTSP, sekali, Kak. kemudian menjadi kurikulum 2013, dan saat ini menjadi kurikulum Merdeka. Jadi itu ada perbedaan yang cukup signifikan ya kalau dilihat-lihat sekarang ini. Hmm, terus menurut Kak Angel sendiri, kurikulum mana yang lebih mampu untuk membuat seorang guru semakin mahir dalam mengembangkan pembelajaran bagi peserta didik saat melakukan proses pembelajaran itu sendiri di dalam kelas, Kak? Nah, menurut aku ya, kalau melihat dari kurikulum-kurikulum yang berkembang ini, tentunya perkembangannya itu pasti mengikuti tuntutan dari zaman. Dan aku merasa perkembangan kurikulum ini berjalannya itu begitu cepat. Tapi ya bagaimana lagi, perkembangan iptek juga cepat. Jadi kita harus tangkap juga untuk eh, mengejar gitu, agar nggak tertinggal nanti pendidikan kita. Jadi semakin berkembangnya kurikulum yang berlaku, semakin berkembang pula kemampuan seorang guru dalam mengembangkan pembelajaran. Contoh ini ya, dalam kurikulum eh, KTSP, pembelajaran itu masih berfokus pada guru. Ingat banget waktu pertama kali SD itu guruku selalu ngasih materi, ceramah, aku duduk, nyatet gitu. Dengerin aja ya, teacher center lah gitu ya istilahnya sekarang. Dan metodenya juga em, nggak seberagam sekarang, masih benar-benar ceramah aja gitu. Selanjutnya di penerapan kurikulum 2013 itu lebih berfokus pada kompetensi siswa. Waktu aku kelas 5, aku udah mulai aktif nih, guru udah nyuruh aku praktek gitu, kebanyakan belajar kelompok. Jadi nggak hanya guru yang ngomong, tapi kita juga punya kesempatan untuk berbicara. Nah, di kurikulum Merdeka ini, peran guru itu semakin sedikit aku lihat. Ya, seperti yang aku pelajarin sekarang, kan aku belajarnya untuk persiapan penerapan kurikulum Merdeka. Nah, di sana guru itu sebagai fasilitator, kemudian juga harus banyak berinovasi untuk eh, membuat pembelajaran menjadi lebih menarik dan juga untuk dapat memotivasi siswa agar aktif dalam belajar sehingga nanti outputnya atau lulusan yang dihasilkan itu sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman gitu Kak Cynthia. Wow, menarik sekali ya jawaban dari Kak Angel ini. Tadi kan Kak Angel sempat bilang di kurikulum Merdeka ini guru berperan sebagai fasilitator, motivator, dan pembimbing siswa. Nah, itu artinya guru dan siswa juga sama-sama memiliki peran yang sangat aktif dalam proses pembelajaran ini. Nah, menurut Kak Angel, kurikulum yang mana di antara ketiga kurikulum yang sudah dibahas tadi yang paling cocok untuk mengembangkan kreativitas guru dalam proses pembelajaran. Oke, menurut aku pribadi ya, kurikulum yang cocok untuk melatih kemampuan guru itu ya tentunya kurikulum yang berlaku sekarang ini, kurikulum Merdeka. Karena ya sekarang ini guru nggak hanya ngajar, habis itu pulang. Tapi guru juga harus mengembangkan karakter, kreativitas, dan kemandirian siswa. Pengembangan kreativitas guru ini banyak dilakukan melalui pelatihan-pelatihan seperti ada guru penggerak, ada mengikuti seminar-seminar, dan juga syarat menjadi guru sekarang mungkin harus PPG ya, pengembangan agar kompetensi guru itu semakin meningkat gitu dan bisa membuat pembelajaran menjadi tidak monoton dengan melakukan berbagai inovasi-inovasi yang menyenangkan agar di kelas itu siswa tidak bosan dan tidak mengantuk gitu. Nah, dari tadi kan kita membahas inovasi dan kreativitas, tapi kita belum tahu nih arti dari inovasi dan kreativitas. Menurut Kak Angel, apa sih itu inovasi dan kreativitas, Kak? Ya, jadi inovasi dan kreativitas itu adalah suatu hal yang berbeda ya. Inovasi itu merupakan gagasan, pendekatan yang baru diciptakan untuk menunjang dan meningkatkan kualitas pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh guru dan siswa.
Dan kreativitas itu lebih mengacu kepada kemampuan guru untuk menghasilkan ide-ide baru dan dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas yang salah satunya seperti yang aku bilang tadi yang menghidupkan suasana di kelas agar tidak siswanya ngantuk gitu, diem-diem aja, lemes gitu agar semangat gitu siswanya. Oke, lalu selanjutnya inovasi dan kreativitas apa menurut Kak Angel yang bisa atau cocok diterapkan di dalam kelas pada saat pembelajaran untuk menghidupkan suasana kelas seperti yang Kak Angel bilang tadi? Nah, pembelajaran itu kan berkaitan dengan zaman ya. Jadi di era globalisasi ini tentunya pola pembelajaran seorang guru dalam melakukan pembelajaran itu pasti akan terus berubah. Tidak lagi seperti dulu yang banyak ceramah atau sebatas memberikan tugas saja kepada siswa. Tapi pada zaman sekarang ini guru-guru harus lebih berteman dengan teknologi karena kan zaman sekarang apa-apa pun harus menggunakan teknologi. Bahkan kita pesan makanan, ojek, bahkan setiap hari mungkin di kosnya Kak Sintia juga berdatangan paket aja ya setiap hari ya. Itu membuktikan bahwa kita nggak bisa lepas dari teknologi, jadi apa-apa pun itu memakai aplikasi. Bahkan eh, waktu ini lomba yang diselenggarakan di Undiksa itu menggunakan sistem CBT. Itu juga Oh. sudah termasuk dalam penggunaan aplikasi dan teknologi yang sesuai dengan zaman. Oke, dari penjelasan tadi sepertinya menarik sekali ya pembelajaran sekarang ini. Jadi, siswa bisa belajar bukan hanya berpatokan pada buku, tetapi juga bisa menggunakan teknologi yang mungkin bisa diterapkan dalam kehidupan siswa sehari-hari. Nah, jadi teknologi apa saja yang bisa diterapkan pada proses pembelajaran ini, Kak? Oke, jadi antara inovasi, kreativitas, dan teknologi itu sangat berhubungan. Nah, inovasi itu gagasan yang baru dan kreativitas menghasilkan ide baru, dan teknologi itu sendiri merupakan hasil dari inovasi dan kreativitas sehingga cocok untuk perkembangan zaman. Jadi guru harus memiliki inovasi dan kreativitas untuk mengembangkan pembelajaran yang berbasis pada teknologi. Ya, walaupun kita ketahui terkadang itu sulit ya mengembangkan media-media yang berbasis teknologi karena tidak semua sekolah memiliki teknologi-teknologi yang layak. Jadi, seperti sebagai seorang guru, kita harus mengatasi hal tersebut. Bagaimana kita bisa meningkatkan minat belajar siswa dengan menggunakan teknologi yang ada seperti itu. Oke, jadi selain menerapkan teknologi dalam proses pembelajaran, apakah ada hal lain yang perlu kita perhatikan dalam inovasi dan kreativitas seorang guru dalam mengembangkan pembelajaran? Gimana menurut Kak Angel? Sebenarnya banyak hal yang harus diperhatikan dalam proses pembelajaran. Ya, tidak hanya penggunaan aplikasi, teknologi, dan sarana yang memadai saja, tetapi harus dikaitkan dengan model pembelajaran yang tepat. Karena di zaman sekarang ini, guru-guru harus memiliki inovasi baru dan lebih kreatif dalam menggunakan media pembelajaran agar capaian-capaian pembelajaran bisa didapatkan dalam proses pembelajaran itu. Jadi, nggak hanya penggunaan teknologinya yang beragam dan mereka nggak mendapatkan apa esensi dari pembelajaran itu, tapi dengan adanya teknologi, media, dan model pembelajaran yang tepat, siswa akan mencapai tujuan dari pembelajaran. Tuh. Oke, tadi kan sempat menyinggung masalah model pembelajaran. Nah, model pembelajaran seperti apa yang harus kita gunakan sebagai seorang guru untuk membuat siswa bisa mencapai capaian pembelajaran tersebut? Oke, jadi ada banyak sekali ya model-model pembelajaran, tetapi sebagai seorang guru, kita harus pandai dalam menentukan
model pembelajaran yang akan digunakan. Contohnya, seperti model pembelajaran berbasis proyek atau kita kenal dengan PJBL ya, yang mengharuskan siswa untuk menyelesaikan suatu permasalahan, memanfaatkannya secara tidak langsung akan membuat pikiran mereka akan menjadi berpikir lebih kritis untuk mencari solusi untuk menyelesaikan suatu permasalahan dan kemudian menghasilkan suatu karya dari apa yang mereka analisis. Selanjutnya, ada juga model pembelajaran berbasis alam. Seperti halnya dalam pembelajaran, mereka akan belajar dari lingkungan sekitarnya, mengamati bagaimana pola kehidupan di lingkungan sekitar, dan juga menggunakannya sebagai pembelajaran. Jadi mereka akan merasa bahwa apa yang mereka pelajari itu bisa mereka terapkan dan berguna bagi kehidupan mereka selanjutnya. Kemudian, yang terakhir, ada juga model pembelajaran yang berbasis teknologi. Ya, seperti yang aku bilang tadi, kan kita nggak bisa lepas daripada teknologi. Dengan model pembelajaran yang harus mengikuti perkembangan teknologi, agar mereka nantinya yang nggak gaptek gitu ya, nggak gagap teknologi. Kalau misalnya ada kegiatan gitu, mereka jadinya tahu, oh begini caranya menggunakan gitu. Jadi yang nggak tertinggal-tertinggal banget lah gitu. Oke, betul sekali ya, Kak Angel. Jadi, untuk menjadi seorang guru itu kita harus bisa berinovasi dan berkreativitas dalam mengembangkan model pembelajaran dan media pembelajaran agar pembelajaran terlihat menyenangkan dan tentunya tetap bertujuan untuk mencapai capaian pembelajaran. Nah, selain model pembelajaran, apakah ada lagi hal yang perlu diperhatikan dalam inovasi dan kreativitas guru dalam mengembangkan pembelajaran? Ya, tentunya pasti ada ya Kak Cynthia. Ya, selain setelah kita melakukan proses pembelajaran yang sangat panjang, yang diharapkan oleh siswa itu adalah penilaian, karena mereka memerlukan suatu bukti bahwa mereka sudah melakukan proses pembelajaran. Nah, penilaian yang diberikan juga harus menggunakan berbagai dengan menilai di berbagai aspek agar tidak monoton. Seperti contohnya itu ada penilaian kinerja siswa yang dilakukan secara langsung oleh guru melalui pengamatan saat mereka melakukan aktivitas pembelajarannya. Kemudian ada juga penilaian proyek. Nah, karena ada tadi model pembelajaran berbasis proyek, jadi ya proyek mereka juga harus mendapatkan penilaian yang berbeda dari aktivitas mereka sehari-hari. Nah, selanjutnya ada penilaian portofolio, yaitu penilaian yang dikumpulkan dari karya-karya siswa selama satu semester tersebut. Jadi nanti nggak hanya di akhir aja dinilai sama guru, tetapi pada prosesnya, proses mereka belajar itu juga dinilai. Seperti itu, Kak Cynthia. Wah, ternyata menjadi seorang guru tidak hanya dituntut bisa mengajar saja ya, Kak. Jadi seorang guru juga harus bisa mengembangkan media dan model pembelajaran dengan terus berinovasi, serta seorang guru untuk bisa membentuk siswa-siswi yang bisa bersaing dengan perkembangan zaman seperti sekarang. Nah, tak terasa ya Kak Angel, sudah lama sekali kita bercerita-bercerita, dan rasanya topik ini kalau kita bahas terus nggak akan ada habisnya ya Kak untuk didiskusikan. Oke, sebelum kita menutup perbincangan kita kali ini, aku ada sebuah permainan nih Kak, namanya permainan This or That. Jadi nantinya aku akan memberikan beberapa pilihan, mungkin dua pilihan ya Kak untuk Kakak, dan Kakak bisa memilihnya. Wah, di luar gini ya, di luar briefing ya, ada permainan gini, tapi ya seru oke untuk menutup perbincangan kita hari ini. Mungkin bisa dimulai, Kak Cynthia. Oke, untuk pilihan pertama nih Kak, lulus 3,5 tahun, IPK standar, atau lulus 4 tahun tapi IPK 4. Oke, sebenarnya kalau boleh IPK 4,5 tahun ya, tapi ya nggak boleh gitu ya, harus dipilih ya. Aku milih lulus 3,5 tahun IPK standar. Karena
ya kita nggak bisa gini, nggak bisa mendapatkan semuanya dengan baik. Ya, kalau aku lulus lebih cepat, aku bisa terjun ke lapangan lebih cepat dan menangani masalah-masalah yang emang aku dapetin di lapangan dan mungkin itu juga bisa menjadi pembelajaran. Karena IPK itu juga anugerah dari dosen ya menurutku. Oke, Oke. lanjut Kak Sindia. Oke, pertanyaan yang kedua. Ke kampus nggak mandi atau ke kampus Ya, nggak make up? kalau aku lebih milih ke kampus nggak make up. Karena ya, Kak Sintia pernah dengar nggak suatu ungkapan yaitu mens sana in corpore sano. Nah, di Iya dalam ya. tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Jadi, dengan jiwa yang kuat ini kecantikan pun akan terpancar gitu ya. Jadi, ya harus mandi untuk meningkatkan kepercayaan diri. Nah, kalau make up itu ya bisa sih sebenarnya dilakukan sambil di kampus gitu. Nanti kalau dosennya belum datang ya touch up dikit gitu bisa. Kalau mandi kan nggak bisa ya. Iya. Oke, yang terakhir nih Kak. Dosen galak atau dosen tukang ghosting? Ya, ampun. Nggak cowok aja yang ngeghosting ya, dosen juga bisa ya. Iya. Oke, aku lebih milih dosen galak. Karena kalau dosen ghosting tuh susah banget. Dihubungin hilang gitu kan kita susah jadinya ya kalau untuk komunikasi. Nah, kalau dosennya galak tapi komunikasinya lancar, itu mungkin lebih gampang karena kita bertanya, dapat jawabannya, bisa lanjut gitu. Kalau di ghosting nanti ngomong habis itu hilang gitu kan kita susah juga nyarinya kemana lagi gitu, apalagi nyari di kampus nggak ada gitu kan lebih susah ya Kak Cynthia. Oke, ada pertanyaan lagi Kak Cynthia? Oke, sudah cukup mungkin ya Kak ya, agar tidak Oke. terlalu lama, apalagi dengan jadwal Kak Angel yang sibuk seperti sekarang ini. Oke, Iya. tepuk tangan dulu untuk kita sendiri Kak. Oke, terima kasih Kak Angel. Jadi untuk mengakhiri sesi ini, apakah ada pesan dari Kak Angel kepada para penonton, terutama yang ingin menjadi seorang guru, Kak? Oke, baik. Sebenarnya ada satu pesan dari aku ya. Pesannya itu ya kita sebagai seorang guru, terutama kita adalah calon guru SD yang harus menanamkan dasar kepada siswa, kita harus bisa menanamkan fondasi yang kuat sesuai dengan tuntutan pembelajaran abad 21 yaitu 6C, kuat dalam penanaman karakter, citizenship atau kewarganegaraan, critical thinking, berpikir kritis, creativity yang kita bahas dari tadi, dan ada collaboration atau kolaborasi dan juga komunikasi. Jadi kita harus benar-benar menanamkan 6C ini kepada siswa agar mereka menjadi siswa yang memiliki karakter yang baik, cinta tanah air, memiliki eh, cara berpikir kritis gitu. Jadi mereka nggak gampang menerima apa saja yang mereka dapatkan, tapi bisa mengelolanya dan mengkritisinya. Kemudian bisa kreatif gitu dalam mengembangkan sesuatu, terus berinovasi, dan mereka bisa berkolaborasi dengan teman-temannya. Nah, tak kalah penting juga mereka harus bisa mengkomunikasikan apa yang mereka miliki. Jadi, skill komunikasi ini juga penting untuk kita tanamkan sejak kecil agar mereka nggak malu-malu gitu ngomong. Jadi, semangat untuk para guru-guru untuk terus berinovasi, untuk membentuk generasi emas untuk Indonesia. Oke, terima kasih Kak Angel atas pemaparan dan penjelasan yang sangat menarik. Jadi mungkin kita sudahi saja sesi kali ini dan mohon maaf apabila ada perkataan atau tindakan yang kurang mengena di hati. Nah, semoga Kak Angel nanti bisa menjadi bintang tamu lagi di podcast Cerdik ini. Dan untuk teman-teman tetap nantikan episode-episode baru dari podcast Cerdik atau Cerita Cendekiawan dan Ya, see you. Wan. Sampai jumpa. Bye. Mungkin kita foto bersama dulu ya Kak Cynthia. Ini Oh, di bisa luar boleh, konteks Kak. biar ada.
Dokumentasi. Oke. Oke. Sesi Mungkin dokumentasi saya pimpin. ya. Oke, dalam hitungan ke satu, dua, tiga. Oke, makasih Kak Cynthia. Oke, Sampai jumpa lagi. Ya, terima kasih bye-bye. Kak Angel.